Shalom saudara, kita masuk episode 464. Anda bertanya, Alkitab menjawab. Dari wanita usia 29 tahun. Salam Pak Eras, saya sudah mengikuti pelajaran Bapak sejak tahun 2011. Dalam mengikuti pengajaran Pak Eras, banyak naik turunnya. Tapi saya terus berusaha lebih baik setiap harinya. Ada kebiasaan saya bila berdoa sungkan untuk meminta berkat jasmani. Bila berdoa saya hanya mengucap syukur saja, jarang sekali meminta berkat jasmani. Saya menangkap pengajaran dari Pak Eras, kita memiliki Tuhan Yesus itu lebih dari cukup. Tidak usah berdoa meminta apapun, Tuhan sudah tahu yang terbaik buat saya. Saya tahu dalam hidup saya maupun dalam pekerjaan Roh Kudus, terus membimbing dan menolong. Bolehkah dalam doa saya meminta berkat jasmani atau tidak usah karena Tuhan sudah tahu? Terima kasih. Satu prinsip penting bahwa doa itu bukan hanya permintaan, doa itu hanya dialog. Dari dialog tersebut kita tahu apa yang patut kita minta, apakah berkat jasmani atau berkat rohani. Jadi bukan soal saya tidak meminta atau saya meminta. Tapi diskusikan, dialogkan dengan Tuhan masalah-masalah hidup saudara. Baru saudara bisa mengerti apakah saudara boleh meminta atau tidak. Misalnya saudara berkata, Tuhan, aku ini punya penghasilan hanya sekian. Nggak cukup sebenarnya. Lalu bagaimana ya Tuhan? Ajak bicara. Orang Kristen dewasa akan meminta apa yang memang Allah kehendaki untuk diminta. Itu hasil dari dialog tersebut, ya. Selamat belajar berdialog dan meminta yang patut diminta. Puji Tuhan. Dari pria, ini single ya saudara. Laki-laki usia 33 tahun. Oke. Salam Pak Erastus Sabdono, saya sebenarnya sudah mendengar nama Pak Eras cukup lama, tapi baru akhir-akhir ini Juni 2022 mulai mengikuti Abam di Truth ID YouTube channel. Saya bukan jemaat Bapak Eras, tapi saya senang sekali dengan program Anda bertanya Alkitab menjawab Abam di Truth ID, Pak. Pertama-tama saya meminta maaf ya Pak, kalau selama ini saya sudah memiliki pandangan negatif tentang Pak Eras akibat berita miring tentang Pak Eras yang mengatakan bahwa Pak Eras sesat ajarannya. Saya waktu itu belum pernah juga mendengarkan khotbah dan ajaran Pak Eras. Setelah saya mengikuti Anda bertanya Alkitab menjawab mulai Juni 2022 ini, saya jadi sadar bahwa prasangka saya yang timbul dari berita-berita miring tersebut tidaklah benar. Sekali lagi saya minta maaf dari hati yang terdalam. Oke, saya memaafkan dan saya tidak merasa Anda bersalah karena memang terkondisi begitu. Dan saya kira sampai sekarang banyak orang yang memiliki asumsi persepsi yang salah tentang saya. Nggak apa-apa, kita hanya menunggu waktu saja di pengadilan Tuhan. Saya ingin bertanya Pak, saya sudah lama bergumul dengan masalah ketertarikan dengan sesama jenis atau LGBT. Dan saya tahu ini adalah hal yang salah dan dosa di hadapan Tuhan. Kalau boleh saya ingin flashback tentang masa kecil saya Pak, saya dibesarkan di keluarga Kristen yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Papa Mama selalu mengajarkan bahwa keselamatan kekal itu terpenting. Dulu waktu SD kelas 5, saya dibully teman-teman saya dikatai banci atau bincong. Karena ada kejadian saya mematahkan pulpen anak sekelas saya, katakanlah si A. Karena saya emosi waktu itu pada perlakuan si A. Dan pulangnya saya dicegat sama teman-teman si A. Mereka mengikuti saya sampai di tempat saya biasa dijemput mama. Dan karena saya tidak tahan dengan intimidasi mereka, saya menangis di pelukan mama. Dan saat itu besoknya bulian banci bencong itu berlanjut sampai saya SMA di sekolah yang sama.
Sewaktu SD kelas 5 sampai SMA itu saya lebih banyak bergaul dengan teman-teman perempuan dan hanya beberapa teman laki-laki karena bullying tersebut. Bahkan beberapa teman-teman perempuan saya juga membuli. Saya akhirnya merasa saya tidak disukai oleh lawan jenis. Saya berusaha untuk dihargai, diterima dengan menonjol secara akademis karena saat-saat ini sampai sekarang saya memang orang menonjol secara akademis. Oh ya, SD kelas 5 itu saya juga mulai melakukan masturbasi, Pak, dengan fantasi sesama jenis. Kemudian saya didorong papa mama untuk dibaptis air pada umur 12 tahun. Saya mengiyakan tapi juga belum siap di satu sisi karena menyadari saya bergumul dosa LGBT ini. Akhirnya saya dibaptis air dan mulai belajar untuk serius dengan Tuhan, tapi masih jatuh bangun dengan masturbasi dan pornografi, Pak. Setelah lulus SMA, saya melanjutkan kuliah di tempat yang tidak ada teman-teman yang membuli saya. Tapi lambat laun saya sadar bahwa efek bulian tersebut membuat saya tertarik dengan sesama jenis dan masih bergumul dengan masturbasi dan pornografi. Sekarang saya bekerja di luar negeri dan sempat saya menggunakan dating application untuk LGBT, tapi bersyukur itu cuma berakhir di dunia maya saja tanpa pernah bertemu di dunia nyata dan melakukan hubungan seks sama jenis, jadi belum pernah. Akhir-akhir ini saya berpikir saya tidak bisa seperti ini terus. Saya ingin berubah dan serius dengan Tuhan. Bangkit dari keterpurukan saya dan berakhir di surga, bukan di neraka. Apalagi Pak Era selalu mengumandangkan berkemas-kemas. Saya akhir-akhir ini mulai memperbaiki hubungan dengan Tuhan Yesus, tapi di satu sisi saya masih khawatir jatuh bangun lagi, Pak. Saya melihat progres dosa dari hanya sekedar masturbasi dan pornografi naik menjadi chatting di dating application di dunia maya. Saya tidak mau naik ke tahap berikutnya, yaitu bertemu di dunia nyata dan terlibat hubungan seks. Saya ingin hidup normal sesuai dengan firman Tuhan, dan kerinduan untuk berkeluarga yang sesuai dengan firman Tuhan itu muncul akhir-akhir ini. Apakah ini panggilan Tuhan supaya saya serius dengan Tuhan, Pak? Mohon pencerahannya. Terima kasih, Pak. Tuhan Yesus memberkati. Anda seorang yang banyak didoakan. Anda anak yang didoakan orang tua, Anda dalam lingkaran doa orang tua. Anda terpelihara oleh Tuhan sampai sekarang, walaupun Anda masih kurang setia. Keadaan Anda seperti ini bukanlah keadaan berdosa. Tetapi yang membuat Anda berdosa ketika Anda mempraktekannya. Itu. Jadi sekarang jangan Anda memberi makan, jangan memberi umpan kepada hasrat tersebut. Dengan masturbasi, pornografi, apalagi saudara sudah mulai masuk ke tahap chatting ya di dating application dalam dunia maya sesama LGBT. Ini bahaya. Cepat atau lambat Anda akan jatuh dalam dunia nyata. Sekarang Tuhan masih menolong Anda mencegah tidak terjadi praktek hubungan seks secara fisik atau dalam dunia nyata. Ingat, punya niat untuk berubah. Ya, keadaanmu bukan keadaan yang membuat engkau berdosa loh, tetapi perbuatan. Ya. Kalau engkau berkeadaan seperti hari ini, keadaan gendermu, ya, itu tidak salah kalau memang terkondisi begitu. Tapi jangan praktek. Dan optimis itu bisa berubah. Saya mengajak kamu untuk benar-benar mencari Tuhan dengan ekstrim. Tuhan bisa mengubah. Ingat, jangan memberi makan hasrat itu. Lewat fantasi, apalagi lewat masturbasi, pornografi, chatting di dating application. Jangan lagi. Strict. Jangan beri makan hasratmu yang salah itu. Dan kamu akan dipulihkan Tuhan. Bersama saya terus di Truth ID, pasti ada perubahan. Yang penting mari bersama kita mengalami perubahan. Yaitu perubahan kodrat. Tuhan memberkati. Ya, dari kodrat dosa ke kodrat ilahi.
Ya, saya baca pertanyaan berikut ya. Tapi sebelum saya pindah ke berikut untuk pria yang sekarang bekerja di luar negeri usia 33 tahun LGBT, kiranya Tuhan menolong kamu. Tuhan tolonglah pria ini dalam nama Yesus Kristus. Amin. Sekarang pria lagi usia 30 tahun masih single. Salam Pak Eras, ada yang saya mau tanyakan mengenai pergumulan saya dengan mama saya yang berumur 49 tahun. Jadi mama melahirkan kamu usia 19. Sebelumnya papa sudah dipanggil di tahun 2020. Namun selama papa hidup, saya dan adik sudah tahu jika mama selama ini ada selingkuh dengan pria lain berbeda agama yang berusia kurang lebih 40 sampai 50 tahun. Di mana pria ini merupakan mantan tukang ojek yang sering mengantarkan kami saat masih sekolah. Sejak papa tidak ada, kami berdua melihat mama semakin menjadi berhubungan dengan pria ini. Kami berdua sudah pernah menegurnya di tahun 2021 yang lalu. Namun mungkin karena cara kami berdua menegur ini salah, di mana dengan emosi dan marah-marah, jadi mama tidak menerima dan malah ikutan marah ke kami. Namun ini menjadi beban kami, Pak. Rasanya ingin menegur lagi, tapi kami lihat seperti percuma, Pak. Apalagi pria ini baru saja menikah di tahun ini. Tapi mama tetap saja berhubungan dengan pria ini. Ditambah pria ini dari dulu sampai sekarang sering meminta uang ke mama dan irannya mama selalu memberi. Sehingga semakin membuat kami kesal, Pak. Karena uang mama selama bekerja habis begitu saja untuk pria ini. Kami melihatnya mama seperti dimanfaatkan. Tetapi mama seperti tidak sadar dan sepertinya cinta banget dengan pria ini. Apa yang harus kami lakukan, Pak? Kami tidak mungkin menegur lagi karena Pak Mama pasti tidak menerima. Kami sekarang memilih untuk diam, berdoa kepada Tuhan dan berusaha untuk merubah diri seperti yang Pak Eras pernah katakan bahwa kita harus menyelamatkan diri sendiri dulu baru bisa menyelamatkan orang lain. Namun karena mama semakin parah ya Pak, seperti tidak bisa diselamatkan. Atau apakah mungkin mama kena guna-guna sehingga seperti tidak bisa lepas dengan pria ini? Apalagi yang kami tahu pria ini memang sering memakai jasa orang pintar. Mohon nasihatnya ya Pak, sebab kami tidak mau mama binasa apalagi ditambah mama belum percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi belum percaya artinya beragama lain atau Kristen tapi tidak sungguh-sungguh. Nggak jelas ini. Terima kasih dan maaf sebelumnya jika pertanyaan ini panjang. Tuhan Yesus memberkati, nggak panjang. Kepada yang mana bertanya, yang kamu lakukan sekarang memang tidak lagi mempersoalkan hubungan mama dengan pria itu. Jangan mempertanyakan. Tetapi yang kamu lakukan perhatian ekstra kepada mama. Ajak mama jalan-jalan, ajak mama makan bersama, ajak diskusi untuk banyak hal, tapi tidak singgung pria itu. Sampai titik tertentu mama akan terbuka. Kamu berdoa, pasti nanti mama akan dibukakan oleh Tuhan. Siapa pria itu? Cepat atau lambat pria itu akan mengkhianati mama. Cepat atau lambat, kamu pegang ucapan Pak Eras ya. Cepat atau lambat mamamu akan tahu bahwa dirinya dikhianati. Dia bukan hanya punya istri, tapi juga ada wanita lain. Selain mama kamu. Mamamu akan tahu nanti. Ya, sekarang sebaiknya kamu tidak memperkarakan lagi soal hubungan dengan pria itu. Tapi kamu beri perhatian lebih banyak. Jadikan teman dan kamu harus memandang mamamu sakit. Kamu jangan pandang dia orang sehat. Mentalnya sakit, rohaninya sakit, jiwanya sakit. Jadi supaya kamu bisa menerima mamamu sebagai orang sakit, jadi tidak kamu tuntut untuk menjadi seperti yang kamu ingini. Rawat dia, beri perhatian dia. Sementara itu kamu berdoa. Tuhan memberkati. Amin. Dari seorang wanita usia 38 tahun, ini dari luar negeri juga nih, dari nomor teleponnya.
Salam Pak Erastus, mohon maaf sebelumnya karena surat saya panjang. Saya pernah kehilangan teman berdoa yang saya pernah kehilangan teman berdoa saya yang meninggal tahun 2012, yaitu papa saya. Setelah sebelumnya mama saya meninggal di tahun 2008. Saya menemukan Rehobot dari ajakan teman saya pada Agustus 2016. Sejak saat itu saya selalu ikuti ibadah dan seminar di Arta Gading sampai akhir tahun 2016 saya harus kembali. Singkat cerita, pada bulan Maret 2020 awal lockdown di sini, saya berpisah dengan pasangan. Sejak kepulangan saya susah mencari khotbah Rehobot. Sampai 2 hari setelah saya pisah rumah dalam keadaan hati yang campur aduk, saya menemukan kembali Rehobot saat saya melihat khotbah singkat Bapak di YouTube. Setelah mencari-cari akhirnya menemukan Truth ID. Saat itu saya mengawalinya dengan mendengarkan khotbah doa Bapak kami dari bagian 1 sampai berakhir setiap pagi sore dalam perjalanan kerja, saat masak, dan sebelum tidur. Wanita Surgawi acara favorit saya. Saat ada info doa pagi jam 5 WIB, hari pertama 31 Januari 2021 jam 6 WIB. Oh, dia di luar negeri ya. Oh, maksudnya saat ada info doa pagi jam 5 WIB, hari pertama 31 Januari 2021 jam 6 WIB. Memang berdoa pertama kita 31 Januari. Ya, seingat saya begitu betul. Pak, saya di sini semangat sekali. Saya langsung set up alarm. Itu kerinduan yang saya tunggu-tunggu bertahun-tahun. Walau di sini jam 11 atau jam 00 sesuai musim. Di mana ini kalau jam segini nih? Di Amerika ya. Setiap doa pagi dengan Bapak rasanya seperti sedang berdoa bersama dengan almarhum Papa saya dulu. Cara Bapak bernyanyi, suara Bapak saat berdoa mengingatkan saya dengan almarhum Papa saya. Pada bulan Februari 2021 saya terkena COVID. 10 hari saya menjalani isolasi bersama Truth TV, khotbah dan lagu. Saya semakin dikuliti, Pak. Bertahun-tahun saya dulu pelayanan dengar khotbah, ganti beberapa gereja, gonta-ganti gereja maksudnya. Tapi hanya khotbah Pak Eras yang mengubah saya. Menemukan khotbah Pak Eras lebih dari menemukan harta karun. Perjalanan hidup saya tidak buruk, Pak. Tapi sangat buruk. Dan semakin buruk setelah kedua orang tua saya meninggal satu persatu. Dari awal sampai saat ini, roh saya tidak pernah menolak atau meragukan setiap perkataan yang Bapak ucapkan. Saya sangat bersyukur Allah Bapak dengan sabarnya dalam kesalahan terhadap keputusan-keputusan saya pun menjadikan berkat abadi sehingga saya masih punya kesempatan untuk diubah. Pak, 17 Agustus sampai 14 September nanti saya berencana liburan ke Indonesia bersama anak saya. Ya. Pertanyaan saya, apakah saya bisa melakukan penyerahan anak walau tidak lagi bersama papanya? Rasanya aneh karena setiap penyerahan anak, saya melihat orang tua selalu lengkap. Kalaupun bisa agak kesulitan dalam pendaftaran, karena aplikasi My Rehobot harus dengan nomor Indonesia. Oh, ini harus diperhatikan, nak. Aplikasi My Rehobot dengan nomor Indonesia, jadi kesulitan. Mohon informasinya, Pak. Kalau boleh suatu hari bisa bertemu dengan Bapak secara langsung, tetapi kalau tidak pun saya tidak kecewa karena Bapak pasti sangat sibuk. Doa saya Bapak selalu sehat. Saya masih berusaha terus, Pak, untuk sempurna, Pak, walaupun sering masih ada yang meleset karena salah fokus. Terima kasih, Pak. Tuhan memberkati, menjaga Bapak. Amin. Kepada kekasih ini, nomor teleponnya akan saya simpan, kami akan hubungi. Penyerahan anak tidak harus dengan suami atau bapak. Kalau tidak ada bapak, tidak ada suami, pasti ya sendiri tidak apa-apa. Kepada yang bertanya ini akan segera dihubungi. Hari ini juga akan dihubungi. Ini jam di sana pagi, tengah malam ya. Nanti kalau sudah siang. Oke, puji Tuhan.
Senang mendengar kesaksian ini ya. Oke. Dari wanita usia 30 tahun memiliki satu anak laki-laki, pengasuh daycare, ya, daycare sekaligus mahasiswi, ya, memiliki anak satu laki-laki, pengasuh daycare, ya, gitu ya. Salam Pak Eras, terima kasih untuk setiap pelayanan Bapak yang sungguh memberkati saya. Maaf ini bukan pertanyaan tapi curahan hati saya. Semoga Bapak berkenan. Saya dulunya seorang pelayan yang bisa dibilang militan dalam sebuah gereja karismatik. Sejak SMP saya sudah jadi guru sekolah minggu dan pelayan ibadah remaja juga ibadah umum. Hidup saya dedikasikan melayani Tuhan. Saya senang mendengarkan firman Tuhan dan sedang berdoa. Siang dan malam saya melakukannya dengan sukacita yang penuh. Saya juga merasakan bisa memberi jawab yang bijaksana kepada teman-teman jika mereka curhat dan menjadi berkat buat mereka karena Roh Kudus yang menuntun saya. Namun itu semua hanya masa lalu, Pak. Saat ini bahkan saya tidak bekerja dan hanya mendengar khotbah-khotbah melalui YouTube saja. Banyak hal yang sudah saya lalui, jatuh bangun kehidupan yang begitu menyakitkan. Mulai dari sejak kecil hidup dalam kemiskinan dan orang tua yang tidak pernah akur sampai akhirnya orang tua berpisah. Ketika saya down dengan keadaan rumah, saya mempunyai pacar calon pendeta. Dia berjanji menikah dengan saya dan akan pelayanan bersama. Namun ketika dia pamit untuk sekolah Alkitab, usianya lebih tua dari saya. Teman saya berkata bahwa ternyata dia punya pacar lagi. Saat bertemu lagi dia pergi tanpa memberi penjelasan apapun sampai hari ini. Setiap bertemu selalu berpaling muka dan pura-pura tidak kenal. Seperti tidak pernah terjadi apa-apa di antara kami. Waktu itu saya sangat hancur karena orang yang mengobati luka saya malah mengkhianati saya di usia yang masih remaja. Namun saya tetap berpegang pada Tuhan dan melayani di gereja. Meskipun akhirnya saya memutuskan untuk tidak jadi sekolah Alkitab karena kecewa pada mantan pacar saya. Saya takut dikira ngejar-ngejar dia karena sudah banyak orang yang beranggapan begitu melihat status ekonomi kami yang begitu berbeda. Akhirnya saya menikah dengan suami yang sangat baik. Dia beragama lain, namun mau ikut saya beragama Kristen untuk menikah. Beberapa waktu saya merasakan kebahagiaan lagi bersama suami. Kami juga bertobat dan minta ampun karena telah hamil sebelum menikah. Sampai 7 tahun yang lalu anak kedua saya meninggal dan membuat saya kembali merasakan sakit yang bahkan ini lebih sakit dari semua sakit hati yang pernah saya derita. Saya yang terluka berusaha selalu tetap bersikap baik dan menyenangkan orang lain. Namun di sisi lain, saya merasa tidak berdaya, kesepian, sendirian, dan tidak ada yang mempedulikan apa yang saya rasakan. Semua orang merasakan kepedulian, cinta, dan kasih saya, tapi saya tidak merasakan cinta dan kasih mereka kepada saya. Saya sering merasa sedih dan sendiri walaupun suami selalu ada buat saya. Saya mudah baper dan menangis untuk hal-hal yang sebenarnya bukan masalah saya juga. Saya merasa sangat bising di kepala saya dan hati saya sangat penuh, tapi tidak mau tahu bercerita kepada siapa dan mulai dari mana. Saya takut menjadi beban untuk mereka. Saya bingung dengan diri saya sendiri, tidak tahu apa yang sebenarnya saya inginkan. Saat ini saya kuliah di PAUD dengan harapan membuka daycare sendiri ke depannya. Saya sebenarnya tergerak untuk melayani sekolah minggu lagi karena memang saya sangat mengasihi anak-anak, tapi saya merasa tidak layak. Hubungan dengan bapak saya juga tidak baik karena saya belum bisa mengampuni beliau. Dari sebagian cerita hidup saya ini, Pak, mohon nasihatnya untuk saya dan tolong doakan saya agar saya diberi kekuatan untuk berubah dan hidup sesuai kehendak Tuhan. Yang pertama, kamu orang yang mengasihi Tuhan. Kamu sudah menjalani hidup bersama Tuhan dalam waktu lama. Ya. Kalau kamu dipakai Tuhan, kamu luar biasa.
tetapi setan telah mengganjal perjalananmu sehingga kamu mengalami keadaan seperti ini. Sebenarnya kamu sekarang dalam kondisi depresi. Walaupun tidak berat, mental kamu itu mental yang sedang terluka. Jadi cara menyelesaikan tidak bisa dengan nasihat singkat. Nanti seorang konselor wanita yang sangat baik akan menghubungi kamu. Kami akan mendampingi kamu. Ya, bersyukur Tuhan masih beri kamu seorang suami yang bisa kamu ajak melayani. Jalan di depan kamu masih panjang, usiamu masih muda. Kami Rehobot, kami dari Truth ID, kami dari Abam menjadi bagian keluarga kamu. Jangan merasa sendiri. Kamu orang baik, kamu layak untuk dihormati dan dihargai. Kamu pantas ditemani karena kamu juga menemani orang lain. Tunggu, atau ketika ini dirilis, kamu sudah dihubungi oleh seseorang yang akan menjadi keluarga kamu. Kami masih keluarga kamu. Dan tetap keluargamu sampai di langit baru, bumi baru. Tuhan memberkati. Sekarang dari wanita usia 30 tahun sudah berkeluarga dan mempunyai anak 1. Salam Pak Eras. Sebelumnya saya mau berterima kasih untuk pelayanan Pak Eras yang tulus membawa kami semua untuk menuju ke langit baru, bumi baru. Ya, saya sangat bersyukur dipertemukan dengan sosok Pak Eras. Saya ingin bertanya, suami saya Kristen tapi hanya sebatas agama. Suami saya orang yang baik dan peduli dengan karyawan, keluarga saya, dan suka membantu orang. Tapi terkadang suami mencari cuan, bermain dengan orang-orang yang bisa diajak bermain. Mungkin bahasanya kasar ya, curang ya. Mencari cuan ya, untung ya. Yang ingin saya tanyakan, apakah dosa jika saya dan anak saya memakai uang suami kalau ada sebagian dari hasilnya yang curang? Mohon petunjuknya, apa yang harus saya lakukan sebagai seorang istri? Mohon petunjuknya Pak Eras, terima kasih. Yang pertama, kau masih muda ya. Mungkin suamimu beda 3-4 tahun ya. Yang pertama, jangan banyak bicara. Uang yang kamu terima dari suami, kamu gunakan untuk kamu dan anak tanpa merasa berdosa. Yang penting kamu hidup untuk Tuhan. Kamu menjalani hidup ini yang penting untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi kamu jangan merasa berdosa dengan uang yang kamu terima dari suami. Kamu hanya pengguna saja, ya. Kecuali suatu hari kalau kamu menggantikan pekerjaan suami, jangan kamu teruskan pekerjaan yang merugikan orang. Suamimu orang baik, tetapi uang memang bisa membuat manusia, uang bisa membuat orang jadi hewan atau menjadi kehilangan kemanusiaan. Kamu jangan banyak bicara kepada suami, ini penting. Pokoknya kamu jangan banyak ngomong. Kamu diam, itu paling penting. Lalu yang kamu lakukan kemudian apa? Banyak berdoa dan memberi contoh kehidupan yang baik. Suatu hari suamimu pasti bertobat. Suamimu akan bertanya kemana kita pergi ke gereja. Pendeta siapa yang kita akan dengar. Suamimu akan bertanya kepadamu dan arahkan ke Truth ID. Bawa untuk mendengar suara kebenaran. Dan suamimu berhenti dari mencari uang ya dengan cara yang salah atau dengan dari sumber yang salah. Itulah jawaban saya. Saudara-saudara, sampai jumpa di Abam berikut. Abam berikut 465 ya. Oke, sampai jumpa, Tuhan memberkati saudara.